Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih yang sudah berhadir, yang sudah menonton video pembelajaran di kali ini. Kita akan membahas tentang dampak perundungan. Baik, sudah sering kita dengar ya perundungan pembulian. Nah, kemarin itu video mengenai bullying atau perundungan sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang dampaknya. Kita ulang kembali ya, pengertian dari bullying ini adalah tindakan tidak terpuji berupa penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Umumnya tindakan ini bersifat agresif, mengintimidasi, dan dilakukan secara berulang-ulang dan secara terus-menerus. Kemarin sudah kita bahas ya mengenai bullying itu ada 3 jenis. Yang pertama itu bullying dalam bentuk verbal, yang kedua dalam bentuk fisik, yang ketiga sosial dan sosial media. Nah, nanti kita akan bahas tuntas apa sih dampaknya bagi korban dan bagi pelaku perundungan. Yang kita bahas kali ini yaitu dampak perundungan bagi korban. Ternyata dampak perundungan bagi korban itu yang pertama adalah memicu masalah mental. Yang kedua mungkin gangguan tidur, kemudian penurun prestasi, terus isu, kemudian memiliki pikiran untuk balas dendam. Yang keenam adalah memicu masalah kesehatan. Kita akan bahas tuntas ya, apa saja sih dampak-dampaknya. Ya, yang pertama di sini adalah memicu masalah mental. Nah, ternyata bagi korban ini ya, yang kita bahas ini yaitu dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu masalah kesehatan mentalnya akan terganggu. Bagi anak-anak atau korban bullying itu biasanya mengalami gangguan cemas, depresi yang berlebihan, hingga PTSD atau di kepanjangannya Post Traumatic Stress Disorder. Artinya anak-anak yang terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu panjang, depresi yang berlebihan, cemasan yang berlebihan. Nah, ini bahayanya kalau sudah menjadi korban. Makanya jangan sesekali untuk membuli teman ya, membuli orang lain. Kalau halnya dalam hal ini mungkin bercanda atau kemudian dia itu bercanda tapi berlebihan, kemudian membuat anak ini menjadi sakit hati, kemudian dia menyimpan dendam. Nah, itu biasanya pemicu dari korban di sini yaitu masalah mentalnya akan terganggu ya. Jadi kalau ini sudah terjadi, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan lupa untuk jangan sesekali lagi kita untuk membuli dia ya, karena ini sudah down. Jadi jangan ditambahin lagi. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu korban biasanya itu terganggu dengan gangguan tidurnya. Dia tidak akan nyaman tidur karena dia kepikiran, karena habis dibully, kemudian dia merasa depresi, down ya. Ya, jadi menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan. Pasalnya korban bullying ini seringkali mengalami stres ya, stres berkepanjangan. Dia dikata-katain orang apa gitu ya, yang namanya bullying ini mungkin dalam hal verbal, fisik, kemudian sosial media. Jadi ini berpengaruh dalam gangguan tidurnya. Dia tidak akan nyaman tidur ya. Berkepanjangan yang bisa menyebabkan hiperorsal, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidurnya dan terjaga. Ya, bagi korban yang sering kena bully itu biasanya dia tidak bisa nyaman tidur ya, dia akan kepikiran terus, tidak nyaman dengan lingkungan yang habis dia dibully tadi ya, tiba-tiba dia yang biasanya tidur nyenyak, dia akan kepikiran terus ya. Nah, kemudian dampak selanjutnya bagi korban yaitu penurunan prestasi ya. Dan biasanya anak-anak yang kena korban bullying ini dia tidak akan lagi untuk rajin untuk mengerjakan tugas-tugas, tidak mau sekolah ya. Kemudian anak yang mengalami bullying ini biasanya akan kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya yang sedang belajar. Karena dia masih kebayang-kebayang mungkin dari perkataan, dari verbalnya atau dari fisiknya dia terganggu, dia akan menjadi frustasi ya. Frustasi kemudian akhirnya berpengaruh di kehadiran di sekolah ya. Kemudian korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan penindasan. Jadi dia merasakan kalau saya turun sekolah nanti saya akan dibully lagi. Itu pikiran dia secara terus-menerus ya. Makanya jangan sampai kita membuli teman-teman yang ada di kelas atau di sekitar kita ya. Karena kondisi ini bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik anak ya. Mungkin dia karena dia habis dibully tadi ya mau tidak mau mungkin dia akan merasa tidak akan mending tidak usah aja turun ke sekolah ya karena saya akan ketemu lagi sama pelaku ini tadi. Nah, pemikiran dia seperti itu. Ya, dampak selanjutnya yaitu terus isu.
merupakan kondisi ketika seseorang sulit mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan bisa mempercayai orang lagi ya, gara-gara dia ini dibully tadi. Nah, kondisi ini rentan dialami oleh korban bully karena mereka khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk kembali bila menaruh kepercayaan kepada orang lain. Dia tidak akan percaya dengan orang lain biasanya kalau sudah kena bully ya. Mungkin dia tidak akan mau konsultasi, tidak mau percaya dengan teman sendiri, kemudian dia murung ya, berkurung diri di kamar, kemudian tidak mau sekolah. Nah, karena ini tadi dia tidak akan bisa mempercayai orang lain karena habis dibully ya. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu memiliki pikiran untuk balas dendam. Nah, biasanya korban bullying ini dia akan berpikiran nanti ada saatnya saya akan balas dendam ya. Jadi bagi teman-teman anak-anak atau apa namanya anak ibu sekalian yang sedang menonton video ini, usahakan untuk jangan sampai kita membuli teman kita. Ini akan jadi pemikiran dia untuk balas dendam ke pelaku biasanya ya. Memiliki pikiran untuk balas dendam, hal ini perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melimpahkan kekesalannya. Dia akan melampiaskan rasa sakit hatinya tadi ke orang lain, bahkan ke pelakunya ya, atau balas dendam mungkin selain dengan pelakunya, ke orang lain juga. Dia melampiaskan kekesalannya itu. Jadi kalau seperti ini, bahayanya nanti akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, yang selanjutnya memicu masalah kesehatan. Kenapa masalah kesehatan? Biasanya orang-orang yang kena bully atau korban bullying itu dia akan menjadi drop, menjadi down ya. Kemudian yang pasti selain tadi dia kurang tidur, tiba-tiba akan terjadi namanya kesehatannya menurun ya. Misalnya pada saat dia seharusnya tidur nyaman tadi, tiba-tiba dia harus memikirkan, harus berbayang-bayang, berpikir aneh-aneh ya. Biasanya kondisi tubuh terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik seperti luka memar. Mungkin ini dalam hal korban bullying dalam hal fisik ya, habis kena pukul mungkin ya, memar-memar badannya, kemudian dia menjadi pusing. Nah, ini akan memicu masalah kesehatan yang menjadi menurun ya. Nah, bahkan bullying juga turut memicu stres berkepanjangan. Dia akan menjadi stres, kemudian depresi. Stres dan depresi itu kalau berkepanjangan bisa mengakibatkan kita menjadi susah tidur, kemudian bisa jadi pusing ya. Nah, itu harus konsultasi ke dokter ya. Nah, bila ini terjadi di diri kita atau kita sebagai korban bullying, jangan segan untuk berkonsultasi atau bercerita dengan orang-orang terdekat ya, misalnya dengan teman, orang tua, atau kapan perlu kita bisa konsultasi ke psikiater atau psikolog lah. Jadi kalau kita konsultasi ke psikiater atau psikolog bukan berarti kita itu mengalami kelainan mental atau kelainan jiwa ya, bukan ya, tapi untuk membantu menyelesaikan dalam hal kesehatan fisik, kesehatan jiwa kita agar menjadi nyaman. Nah, sehingga berisiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Nah, ini tadi ya yang saya bahas tadi, diantaranya penurunan daya tubuh, sakit kepala, gangguan pencernaan, perilaku ini pun dapat memperburuk kondisi anak yang telah memiliki riwayat masalah kesehatan sebelumnya, gangguan jantung dan penyakit kulit. Nah, jadi kalau memang sudah ada riwayat penyakit ya, kalau kemudian dia kena bully, wah itu bisa tambah parah lagi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak bullying bagi pelaku. Nah, ternyata pelaku pun mereka memiliki dampak juga. Yang pertama itu gangguan emosionalnya yang kurang stabil biasanya. Dia habis membuli itu biasanya ada merasa puas, senang, ketawa ketiwi ya. Bahkan ada juga yang menyesali, tapi jarang sih ada yang sudah habis membuli itu nyesal. Biasanya lama ya prosesnya baru dia nyesal. Kemudian berisiko menjadi pencandu alkohol atau obat-obat terlarang. Nah, pelaku bullying itu rata-rata mereka itu mungkin ya bisa yang namanya minum-minuman keras dan obat-obat terlarang. Nah, biasanya itu berpengaruh di situ. Mungkin ada temannya yang mempengaruhi, coba kamu minum ini, kayaknya lebih enak dan lebih tenang. Nah, kemudian dia merasa wah ya paling di kelas itu atau di suatu tempat atau klub itu perkumpulan. Nah, jadinya dia bisa untuk membuli orang lain ya karena pengaruh dari alkohol dan obat terlarang. Kemudian sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa. Biasanya pelaku bullying ini dia cenderung itu susah untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana tidak? Kalau dia pernah membuli, berarti kan dia tidak bisa bersosial dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, makanya dari itu jangan sesekali untuk kita membuli orang lain ya. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bisa berempati dengan orang lain, kemudian bersosial kalau dia pernah membuli. Nah, kecuali memang dia habis membuli itu ada memiliki penyesalan yang sangat dalam ya. Kemudian selanjutnya berisiko menjadi pelaku kekerasan atau KDRT ya.
Bagi yang memang, memiliki pengalaman membuli, biasanya itu menjadi pelaku kekerasan. Dia bisa memukul adiknya, orang tuanya, bahkan dia memukul kalau dia sudah dewasa atau sudah berkeluarga itu bisa memukul istri atau, suami atau anak-anaknya. Ini resiko dampak dari bullying bagi pelaku ya. Masih ada bisa dikatakan dia pernah melakukan bullying pada saat, remaja, nanti pada saat di dewasa nanti mungkin dia akan melakukan hal yang sama lagi. Nah, baik. Yang selanjutnya yaitu, nah bagaimana kita cara mengatasi dampak bullying pada anak? Ya, yang pertama itu mengajak anak untuk konseling dengan psikolog. Nah, tadi yang saya bilang ya, bila sudah terlanjur ya untuk ada yang dikena bully atau sebagai korban, silakan konseling atau konsultasi ke psikolog atau psikiater. Kemudian memberikan dukungan penuh pada anak ini selaku orang tua ya, berikan dukungan, motivasi, kemudian pendekatan orang tua dengan anak itu sangat perlu mengajarkan anak agar mampu membela dirinya. Nah, kalau memang kita sudah pernah menjadi korban bullying, kalau bisa untuk membantu untuk membela diri sendiri atau jangan berdiam diri kalau memang sudah kena bully ya. Kapan perlu bisa melawan dalam artian lawan ini untuk membela diri. Mendengarkan anak bercerita mengenai perasaannya ya. Boleh kita saling mendengarkan ini selaku orang tua mungkin ya, mendengarkan apa yang menjadi perasaan anak-anak, apa yang terjadi di sekolah, sedang ngapain di sekolah, belajar apa saja, boleh selaku orang tua kita untuk mendengarkannya. Kemudian mengingatkan bahwa anak balas dendam bukan solusi yang tepat. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi ya, dampaknya tadi balas dendam usahakan tidak usah balas dendam jika menjadi korban bullying. Kemudian mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Iya, ini adalah cara mengatasi dampak pada anak ya. Nah, ini ada quotes buat yang para pembaca ya, penting untuk mengatasi perundungan sejak dini dan memberikan dukungan kepada korban untuk membantu mereka pulih. Selain itu, penting juga mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif perundungan dan mendorong upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan dalam masyarakat secara umum. Nah, baik, ini sudah saya ini kan ya, semuanya ini saya bahas dengan tuntas mengenai dampak-dampak dari bullying. Silahkan disimak jika ada yang kurang dipahami, boleh ditulis di kolom komentar atau mau konsultasi nanti via grup kita anak-anak ya bagi teman-teman yang sudah mendengarkan video pembelajaran di sore hari ini. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.